强，宝物怎么飞进去了？哦，他看起来毫发无伤。刀和我。我还没成为不朽，如此强横的神体，太棒！10万倍借助之力的神。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-205, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Fong bersama dengan Master Truyan, mereka berdua menjadi anggota dari sekolah Dewa Leluhur, yang setelah mereka masuk ke dalam sekolah Dewa Leluhur, di sana mereka langsung ditempatkan di sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Bohenia bersama dengan ratusan juta pewaris lainnya, yang mereka juga bertemu dengan penguasa Pulau Bohenia yang sekaligus juga yang akan menjadi pengawas mereka di Pulau Bohenia, yang singkatnya di sana Lo Fong bersama dengan Truyan mereka mengambil warisan pemahaman kosmik, yang singkatnya Truyan berada di level keempat sedangkan Lo Fong berada di level ketiga. Dan setelah pembelajaran tersebut Lo Fong berniat untuk mengunjungi tanah harta, mencari harta di sana, tetapi di sana Lo Fong malah diganggu oleh ranah Universe Vulnerable, yang singkatnya masalah itu dapat Lo Fong hadapi. Dan setelahnya pun Lo Fong memasuki dunia kemuliaan ataupun dunia virtual versi dari sekolah Dewa Leluhur, dengan di sana Lo Fong langsung menggunakan nickname sebagai Kaisar Riverblade, yang hal itu memberikan kehebohan kepada seluruh ahli waris lainnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Fong yang berada di dunia virtual dunia kemuliaan, yang di sana Lo Fong yang telah menggunakan nama dari Kaisar Riverblade seketika membuat seluruh pewaris menjadi sangat kaget, dan mereka semua langsung berkumpul di dalam dunia kemuliaan untuk melihat keberadaan dari Kaisar Blade River. Mereka tak menyangka sosok legendaris yang telah dibicarakan banyak orang di dunia luar akan berani untuk menunjukkan dirinya. Lo Fong tidak terlalu peduli dengan ancaman apapun, dan di sana pun Lo Fong melihat peringkat ranking pada dunia kemuliaan. Yang di sana tak disangka adanya Kaisar Riverblade yang mendekati Lo Fong, yang Kaisar Riverblade dengan ramah menjelaskan kepada Lo Fong mengenai peringkat dari dunia kemuliaan ini, yang dimana peringkat pada dunia kemuliaan mereka menggunakan banyaknya poin yang dimiliki oleh para pewaris untuk menentukan peringkat tersebut, yang dimana poin itu bisa didapatkan oleh para pewaris jika mereka melakukan pertarungan taruhan kepada pewaris lainnya. Setiap pewaris yang kalah maka akan menyerahkan poinnya sesuai dengan kesepakatan mereka, dan jika poin itu telah terkumpul sampai 100, maka poin itu dapat ditukarkan menjadi harta warisan. Lo Fong berterima kasih atas penjelasan dari Kaisar Seven Blade, dan Lo Fong juga merasa senang bisa bertemu dengan Kaisar Seven Blade. Kaisar Seven Blade juga mengungkapkan hal yang sama, dan di sana mereka berdua menjadi akrab dengan mereka yang saling memberikan tawaran untuk membantu peningkatan kekuatan masing-masing, yaitu dengan saling memberikan pemahaman seperti bertarung ataupun sparring. Setelahnya mereka berdua berjalan sampai bertemu dengan Kaisar Ratusan Hujan, dan di tengah perjalanan tersebut Lo Fong dan juga Kaisar Seven Blade mengetahui kalau Lo Fong diawasi oleh para pewaris lainnya. Karena mereka yang telah mendengar kabar bahwasanya Lo Fong yang telah menjadi buronan dari para ras elit yang mengincar nyawanya Lo Fong dengan hadiah tawaran mereka yang sangat tinggi, dan mereka juga berniat ingin untuk mengambil reputasinya Lo Fong dengan mereka yang mungkin akan bisa untuk mengalahkan Lo Fong di dunia kemuliaan ini. Setelahnya Kaisar Ratusan Hujan dan juga Kaisar Seven Blade mereka memberitahu kepada Lo Fong bahwasanya di sekolah Dewa Leluhur ras manusia dari aliansi Hong sangat sedikit sekali menjadi anggota dari sekolah Dewa Leluhur, yang kebanyakan berasal dari anggota ras lainnya, dan juga pada dunia kemuliaan ini terbagi berbagai aliansi seperti Xinjia Selatan maupun Xinjia Utara, yang intinya aliansi ini adalah bertujuan untuk bisa mengumpulkan poin dengan jumlah yang banyak. Setelahnya Lo Fong mendapatkan notifikasi dari buku virtualnya yang memberitahu sudah banyak para pewaris yang menantang Lo Fong untuk melakukan pertarungan duel.
Kaisar Seven Blade memahami hal ini karena reputasi Lo Feng yang sangat besar, pasti banyak anggota dari dunia luar yang ingin untuk mengetes kemampuan Lo Feng. Lo Feng juga setuju dengan di sana Lo Feng memberitahu kepada mereka bahwasannya tantangan pertarungan yang telah masuk ke notifikasinya sampai 60.000 dan jumlahnya terus bertambah dalam hitungan detik. Mendengar hal itu membuat Kaisar Seven Blade dan juga Kaisar Ratusan Hujan kaget karena banyak sekali para pewaris yang menantang Lo Feng bertarung, dan alasan dari para pewaris sendiri menantang Lo Feng karena ternyata mereka yang telah mengetahui Lo Feng yang ranah sebenarnya adalah penguasa sektor. Mereka yakin kekuatan sebenarnya Lo Feng tidak terlalu kuat seperti kabar di dunia nyata karena kekuatan itu berasal dari hartanya Lo Feng, dan bagi mereka ini merupakan kesempatan yang sangat pas untuk menantang Lo Feng bertarung secara adil di dunia virtual kemuliaan. Kaisar Seven Blade atau kita sebut saja sebagai Kaisar Tujuh Pedang, biar gak pusing antara Seven Blade ataupun River Blade, di sana Kaisar Tujuh Pedang memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya pertarungan di dunia kemuliaan ini akan menggunakan aturan yang adil, yang dimana setiap pewaris yang akan melakukan pertarungan duel kekuatan mereka akan berada di setara dengan menggunakan tubuh Undying, dan untuk persenjataannya merupakan persenjataan tingkatan standar yang telah disediakan oleh dunia kemuliaan, dan untuk harta-harta istimewa tidak akan tersedia seperti sayap Shao ataupun diagram bintangnya Lo Feng. Para pewaris mulai memanasi Lo Feng dengan merendahkan Lo Feng sebagai orang yang hanya kuat karena hartanya saja, dan mereka ingin menghancurkan sejarah legendaris dari Kaisar River Blade yang telah didewakan di dunia luar. Dengan pertarungan adil di dunia kemuliaan ini, Kaisar Ratusan Hujan memperingatkan kepada Lo Feng untuk tidak menerima tantangan pertarungan sembarangan karena para pewaris di sini merupakan makhluk-makhluk jenius dari setiap klan mereka, karena untuk bisa menjadi anggota pewaris dari sekolah Dewa Leluhur juga tergolong sulit. 大部分都自称了巅峰绝学，是来自各族的绝世天才。究极绝学。 Jadinya setiap klan akan mengirimkan orang terbaik mereka, dan setiap para pewaris juga kebanyakan telah memiliki teknik pamungkas buatan mereka sendiri, yang artinya teknik itu tidak akan memiliki data untuk bisa diketahui, artinya menjadi kartu truf tersembunyi. Dan jika Lo Feng menerima tantangan pertarungan, maka artinya Lo Feng tidak bisa untuk membatalkannya, dan poin kemuliaan Lo Feng telah ditaruhkan, dan jika Lo Feng kehabisan poin, maka Lo Feng tidak akan bisa mendapatkan poin sampai hitungan era zaman. Jadinya jika posisinya Lo Feng kalah dalam pertarungan dan sampai ia kehabisan poin, maka Lo Feng tidak akan bisa lagi memiliki cara untuk mendapatkan poin karena tidak adanya poin yang ditaruhkan, dan Lo Feng harus menunggu sendiri sampai hitungan era zaman untuk bisa mendapatkan poin gratis dari sekolah Dewa Leluhur. Artinya kerugiannya sangat besar. Para pewaris kembali memanasi Lo Feng untuk menerima tantangan pertarungan mereka, yang di sana pada akhirnya Lo Feng pun langsung menerima semua tantangan pertarungan yang telah masuk ke dalam akunnya, yang total keseluruhan sampai 620.000. Penguasa Pulau Bohinia yang melihat Lo Feng menerima banyak tantangan pertarungan membuat ia kaget, karena ini baru pertama kalinya adanya seorang pewaris yang menerima tantangan pertarungan sebanyak ini. 我还没成为不朽，如此强横的神体，太棒！10万倍借土之力的神体。 Setelahnya Lo Feng memulai pertarungannya dengan Lo Feng memasuki arena pertarungan kemuliaan. Dengan di sana Lo Feng langsung mendapatkan peningkatan tubuh virtual karena Undying, membuat Lo Feng merasa begitu kaget karena ia baru pertama kalinya merasakan tubuh Undying ini, karena biasanya Lo Feng hanya mendapatkan peningkatan dari armor dan juga sayap Shao-nya, tetapi ia sekarang merasakan kekuatan Undying Kaisar pada tubuhnya sendiri tidak bergantungan dengan alat. Setelahnya pertarungan pertama dimulai dengan lawannya Lo Feng maju menyerang Lo Feng, dan Lo Feng langsung mempersiapkan serangan balik dengan langsung pembakaran tubuh Undying-nya. Yang ia salurkan kepada senjata manik-maniknya yang dalam satu kali serangan dapat mengalahkan lawannya. Hal ini seketika membuat semua orang menjadi kaget karena bagaimana bisa Lo Feng yang biasanya penguasa sektor bisa menguasai penuh kekuatan Undying. Gila cuy, para pewaris ini gak mikir apa. Selama ini Lo Feng berjuang keras untuk kekuatannya setara Undying, kini Lo Feng dikasih tubuh Undying beneran membuat mereka kaget. Ya seharusnya wajar lah Lo Feng selama ini berjuang lebih keras daripada mereka-mereka, dan sekarang dikasih tubuh Undying beneran, terus saja
saja menjadi peningkatan yang lebih besar kepada Lo Fong. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu, Lo Fong singkatnya telah melewati ribuan pertarungan dengan Lo Fong sekarang telah memiliki poin sebanyak 2.600 lebih poin kemuliaan, yang hal itu seketika memberikan peringkat 3 besar kepada Lo Fong dan membuat para pewaris lainnya menjadi sangat kaget dengan hal ini karena mereka gak menyangka seseorang yang memiliki dasar dari ranah penguasa sektor dapat mengalahkan banyak ranah anding kaisar sebenarnya. Master kota Primal yang telah mendengar kabar Lo Fong membuat ia menjadi bangga kepada Lo Fong karena ia yakin kemampuan Lo Fong akan bisa untuk membuat sekolah dewa leluhur kaget dan juga bisa semakin memberikan peningkatan lebih besar lagi kepada Lo Fong yang akan menjadi ras manusia terkuat mereka. Master of Skywolf yang mendengar perkembangan Lo Fong juga, hal itu seketika membuat ia khawatir kepada Lo Fong karena ia tahu jika Lo Fong semakin berkembang maka ancaman Lo Fong akan semakin berbahaya untuk masa depan nanti yang bahkan bisa melebihi ranah dari Universe Master. Jadinya mereka akan mencoba untuk bisa menghentikan Lo Fong dengan mereka yang akan menggunakan pewaris mereka yang berada di sekolah dewa leluhur. Sedangkan di tempat lainnya yang disebut sebagai klan penjara yang merupakan kekuatan misterius yang belum pernah ditunjukkan ataupun diberitahu di versi Donghua-nya. Intinya klan penjara sekarang ia merasa begitu puas karena sekarang 4 ras elit yaitu manusia, klan serangga, klan automaton dan juga klan demon mereka sekarang sedang panas dengan adanya satu manusia ini yaitu Lo Fong. Tetapi klan penjara ini masih belum diketahui ia memiliki tujuan apa. Singkat cerita, setiap 3 ras mereka telah mempersiapkan anggota assassin mereka untuk bisa menewaskan Lo Fong di sekolah dewa leluhur. Yaitu ras demon, ras serangga, dan juga ras automaton. Mereka telah mempersiapkan assassin mereka masing-masing. Singkat cerita, 620.000 pertarungan telah Lo Fong selesaikan dan Lo Fong sekarang telah mendapatkan poin 610.000 lebih poin kemuliaan. Yang hal itu membuat Lo Fong senang karena ia akan bisa mendapatkan banyak warisan yang melimpah. Dan sedangkan di luar dari kediaman Lo Fong, kita diperlihatkan 3 assassin dari 3 ras yang berbeda telah bersiap-siap untuk menewaskan Lo Fong setelah Lo Fong keluar dari kediamannya. Tetapi Lo Fong ternyata ia tidak keluar-keluar karena Lo Fong yang sedang melakukan retreat untuk melakukan perkembangan diri setelah melewati 620.000 pertarungan sebelumnya. Yang pemahaman itu memberikan keuntungan besar kepada Lo Fong karena Lo Fong sekarang hampir mencapai ke tingkatan ketiga dari teknik dewa binatangnya. Dan para assassin masih menunggu Lo Fong dalam waktu yang lama sekali yang bahkan sampai 900 tahun berlalu. Dan singkat cerita, Lo Fong pun pada akhirnya telah keluar dari kediamannya dan di saat itu para assassin langsung bergerak untuk menewaskan Lo Fong dengan adanya assassin bernama Jue Guang yang berasal dari ras serangga Zerg di ranah Universe Venerable mencoba untuk menewaskan Lo Fong. Tetapi di saat itu adanya assassin lainnya dari ras demon yang bernama Mu Swelling yang juga berada di ranah Universe Venerable mencoba untuk menyerang Lo Fong dengan pertama menggunakan teknik jiwanya. Tetapi penyerangan itu gagal karena Lo Fong memiliki pertahanan jiwa yang sangat kuat dan setelahnya pun Mu Swelling Venerable langsung menelan Lo Fong untuk menewaskan secara fisik, yang secara bersamaan sistem pertahanan dari Danau Aurora menyerang Mu Swelling Venerable yang membuat Mu Swelling Venerable juga ikut tewas. Dan setelah semua keributan tersebut hanya menyisakan hartanya Lo Fong saja yang terlihat, yaitu sayap Xiao, diagram bintang, dan juga berbagai harta lainnya. Dan kabar berita mengenai tewasnya Lo Fong juga disadari oleh para pewaris lainnya yang termasuk Kaisar 7 Pedang dan juga Kaisar Ratusan Hujan, yang di sana mereka merasakan dari aura yang telah dimusnahkan, yaitu adanya Mu Swelling Venerable dan juga Lo Fong, yang membuat mereka menyadari bahwasanya keduanya telah tewas dan hanya menyisakan harta Lo Fong saja. Semua pewaris tergiur dengan harta-harta tersebut, tetapi mereka tidak berani untuk mengambilnya karena mereka takut jika Lo Fong masih hidup maka sistem pertahanan Danau Aurora akan menyerang mereka karena tindakan mereka dianggap sebagai pencurian dari pewaris lainnya. Tetapi adanya pewaris yang sudah tidak sabaran, ia langsung bergerak untuk mengambil hartanya Lo Fong, dan di saat ia hampir menyentuh hartanya Lo Fong, tiba-tiba saja Danau Aurora menyerang pewaris itu yang membuat pewaris itu tewas seketika.
Dan para pewaris lainnya yang melihat hal ini membuat mereka semua kaget dan mereka menyadari bahwasanya ternyata Lo Fong masih hidup karena danau Aurora yang masih mendeteksi harta-hartanya Lo Fong sebagai harta milik Lo Fong. Setelahnya dunia internalnya Lo Fong membentuk kembali tubuh manusia Lo Fong dan lalu pun Lo Fong keluar dari dunia internalnya mengambil semua hartanya lagi. 不可能，宝物怎么飞进去了？ Dan hal tersebut membuat para pewaris kaget dan setelahnya penguasa Pulau Bohinia yang menunjukkan dirinya dengan rasa penuh amarah karena adanya pewaris yang telah melanggar aturan yaitu menewaskan pewaris lainnya, dan penguasa Pulau Bohinia memperingatkan walaupun pewaris yang telah melanggar aturan sebelumnya dibangkitkan kembali tetapi dipastikan klan Demon masih belum akan menyerah, dan tak lama kemudian Lo Fong pun keluar memberikan penghormatan kepada penguasa Bohinia yang hal tersebut pun membuat para pewaris lainnya semakin kaget melihat tubuhnya Lo Fong yang masih utuh. 他看起来毫发无伤。 Dan setelahnya juga penguasa Pulau Bohinia memperingatkan kepada para pewaris lainnya untuk tidak lagi mencoba-coba menewaskan Lo Fong karena penguasa Pulau Bohinia sekarang menganggap Lo Fong sebagai pewaris yang istimewa. Hal itu pun membuat Jue Guang yaitu asasin dari ras serangga membuat ia kaget karena tak menyangka penguasa Pulau Bohinia memperlakukan Lo Fong sebagai pewaris yang istimewa, dan di sana membuat Jue Guang menyadari bahwasanya untuk menewaskan Lo Fong akan semakin sulit. Lo Fong sendiri yang melihat keberadaan Jue Guang menyadari bahwasanya Jue Guang ini merupakan asasin juga yang mencoba untuk menewaskannya, dan Lo Fong pun memberikan tatapan kepercayaan diri kepada Jue Guang untuk menjatuhkan mentalnya Jue Guang, dan setelahnya pun para pewaris lainnya mereka bubar dari sana. Dan setelahnya juga cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita terbaru bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 不可能，宝物怎么飞进去了？哦。